ada kejadiannya itu, ya dia diganggu makhluk-makhluk gaib, dan memang makhluk-makhluk gaib atau jin itu sering mengadu domba atau ya berdusta supaya tidak ketahuan. Wasta'inu, minta tolonglah kepadaku bisa berwasolah gitu, dengan sabar dan sholat. Jadi hati-hati saudara-saudara, karena ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa musyrik. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Hah? Pengganggu kayak anjing. Asyik yang disiksa mana? Aing yang ngancurkan budak ieu anjing. Budak ieu hancur anjing. Tapi kuat ya budak ieu anjing teh. Cimodan di baheula anjing. Kurang itu, hah? Aing terasa. Ada berapa itu di tubuhnya? Wah, anjing keburu nyaho. Ada berapa? Jawab. Jawab. Jadi apa sih? Bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, alhamdulillah ya saudara, kita bertemu lagi dengan saya Kang Daniel dari Pengobatan ABG Partabumi Kota Bandung. Semoga saudara-saudaraku yang menonton selalu dirahmati oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dimudahkan rezekinya. Saudara-saudaraku, mungkin karena ini kan berhubungan dengan masalah hal-hal gangguan gaib ya, sihir, santet dan lain-lain. Makanya nih, ini hanya saran, itu terserah ya, apa saudara-saudara mau mengikuti saran saya atau tidak, itu ya terserah saudara. Jadi dekatlah atau mendekatilah Allah yang menciptakan kita. Kalau kita misalkan tidak mau diganggu atau kena sihir atau kena santet dan lain-lain, itu pertama jangan lupa sholat yang 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Itu yang wajibnya, karena tugas manusia itu yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan diciptakan manusia itu bersama jin itu sesungguhnya yaitu untuk beribadah, diciptakan oleh Allah itu. Nah, terus juga apalagi kalau ditambah dengan ya ibadah-ibadah yang lainnya, pasunatan gitu kan seperti saum Senin Kemis, apalagi kalau saum Daud itu kan lebih bagus. Atau misalkan ya rawatib habis sholat itu, atau misalkan sholat malam tahajud, atau juga sholat duha.
dan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Kalau kita tidak ingin diganggu oleh bangsa-bangsa jin atau diganggu oleh setan. Nah, saudara-saudaraku, nih sebelum saya lanjut, ya tolong ya nanti di like, subscribe, komen, dan bagikan. Jadi kalau dibagikan itu, ya semoga aja saya bisa menolong orang lebih banyak lagi. Ya jadi syariatnya melalui saya gitu. Ya hakikatnya kan Allah kalau yang menyembuhkan. Terus juga cita-cita saya dengan para santri itu membangun pesantren, pondok, padepokan. Iya, mudah-mudahan cepat terrealisasi. Nah, saudara-saudaraku, saya mau mengisahkan, ya sekarang mau mengisahkan suatu hal yang memang kadang-kadang menurut orang biasa ya memang di luar nalar gitu kan. Nah, ini kejadiannya itu setahun yang lalu. Ya insya Allah nanti ada cuplikannya lagi pengobatan. Tapi kan kalau pengobatan itu tidak sepenuhnya di video gitu kan. Nah itu saya itu kedatangan seseorang yang berobat. Awalnya orang tersebut itu tidak bercerita apa-apa, cuma dia mengatakan bahwa dia itu kena guna-guna, dia itu kena santet gitu kan. Nah akhirnya sama saya diobati orang tersebut. Itu gangguan katanya kena santetnya itu selama 13 tahun. Itu bukan waktu yang lama saudara. 13 tahun itu ya dihabiskan sama hal-hal yang gaib aja gitu, hal-hal yang seperti itu aja. Udah berobat ke sana ke sini, puluhan katanya. Bukan bisa jadi ratusan, itu kan sudah habis mobil juga. Ya dijual gitu kan, belum harta yang lainnya. Mobil aja udah habis 2. Mobil ya dibandingkannya sama dia itu Avanza 2. Terus juga harta-harta yang lainnya ya mungkin kurang lebih kata dia itu habislah sekitar 750 jutaan lah, bahkan lebih katanya lebih gitu. Nah ini saudara-saudaraku, ketika dia itu datang ya saya coba obatin, belum apa-apa dia udah ngamuk. Malumnya dulu ya insya Allah dulu dengan sekarang itu beda. Cara pengobatan dulu dengan sekarang ya alhamdulillah saya dipermudah sama Allah. Kalau sekarang itu ngamuk si orang itu, wah sampai berkata-kata kasar, keluar bahasa anjing, bahasa goblok, bahasa setan, segala macam. Siapa katanya yang menantang saya dan lain-lain lah. Akhirnya saya coba gitu kan obatin, ya alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah. Ketika dia menyerang pun dia tidak bisa gitu kan. Nah akhirnya saya coba, saya tarik yang mengganggunya itu, yaitu sukma, ya sukma dukun gitu kan, ditarik dicoba. Kebetulan waktu itu ada mediator. Ternyata waktu pas begitu ditarik, akhirnya setelah interogasi itu tidak mengaku, katanya saya sudah putus hubungan katanya. Nah akhirnya ketika itu ya dia sempat sadar gitu kan. Beliau ngomongnya itu dia kena santet oleh tetangganya katanya. Tetangganya apalagi ya, haji tukang ke masjid itu kan wah sangat luar biasa itu adu domba aja bangsa jin. Karena bangsa jin itu hati-hati ya, suka mengadu domba. Hati-hati bangsa jin itu, omongannya itu bohong. Jadi pada dasarnya jin itu suka berbohong kan gitu di hadis Nabi juga. Nah, dia ngomongnya seperti itu. Kata saya mungkin ada hal lain selain ini. Akhirnya dia ngomong ya coba-coba aja katanya. Masalah ini masalah pesugihan.
Nyi Roro Kidul katanya. Ya saya coba gitu kan, ditarik. Ya waktu itu ditarik, walau itu mau percaya atau tidak, ya itu terserah gitu kan, terserah saudara-saudara sekalian. Pas begitu ditarik itu seperti ada angin kencang. Wah, pas begitu masuk ke mediator, nah ini pun sama. Ngomongnya itu sudah putus katanya, karena ini beliau itu tidak jadi untuk melakukan pesugihan itu. Saya bingung. Akhirnya berdoalah kepada Allah, ya Allah minta petunjuk. Nah dalam keadaan dia itu tidak sadar-sadar gitu kan, ngamuk-ngamuk kayak gitu. Padahal diraba juga si badannya, didoain apa saja gitu kan. Kelihatan memang sudah tidak ada gangguan bangsa jin di badannya, tapi kenapa ini masih ngamuk-ngamuk? Saya kan bingung. Akhirnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah minta petunjuk, ya Allah minta petunjuk, ya Allah. Tahu-tahu di dalam hati itu ingat ada suatu daerah atau pemakaman gitu kan, bahkan tempat jarah yang begitu ya terkenal lah. Itu tidak disebutkan namanya gitu kan, di daerah Tasik. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang itu sumbernya dari situ, saya minta ditarik si pelakunya. Akhirnya dicoba direkes itu, berdoa kepada Allah, minta keajaibannya gitu. Akhirnya dimasukin ke mediator. Pas begitu masuk, alhamdulillah ada yang masuk. Nah, si mediator tersebut seperti kecelingukan, seperti aneh gitu kan. Yang masuknya itu seperti aneh. Kenapa saya dipanggil ke sini katanya? Kata saya, kamu kenal nggak sama orang itu? Itu yang lagi yang lagi ngamuk-ngamuk itu. Kata dia, awalnya itu tidak ngaku, katanya tidak kenal. Kata saya berdoa kepada Allah, tidak mungkin kamu itu ngomong tidak kenal. Akhir-akhirnya dia bilang gini, oh iyalah, udahlah, saya ngaku lah, saya udah ketahuan katanya. Udah, saya obatin dia. Dia tanya saya akan putuskan hubungan sampai di sini karena saya pun sudah puas, udah lama, sudah habis hartanya. Ya udah, saya putuskan hubungan, saya cabut aja yang mengganggunya. Ya kata dia itu. Nah itu dia langsung mencabut, dia mencabut itu dari kejauhan, jadi pakai tangan gitu. Saya jadi seperti mencabut apa, saya juga nggak ngerti. Begitu dicabut begituin, langsung sadar. Aneh bin ajaib itu. Langsung sadar. Dia pun kaget gitu, dan memang alhamdulillah sampai sekarang dia sembuh gitu kan. Akhirnya saya sumpah janji gitu kan, disumpah si orangnya yang masuk itu ya sukmanya, disumpah tidak akan sekali-kali lagi gitu kan untuk menguasai tubuhnya, atau dia itu kalau di bahasa keilmuan itu mirogo sukma gitu. Ya seperti itu, jangan sekali-kali. Akhirnya dia mau, dan alhamdulillah sekarang sembuh. Nah akhirnya setelah sembuh itu saya berbincang-bincang sama dia. Katanya itu aneh, saya nggak kepikiran ke tempat itu. Jadi awalnya dia bercerita dari awal, jadi dia itu di tempatnya tersebut, di lingkungannya tersebut itu kebanyakan pengusaha dan memang sukses-sukses. Hanya keluarga dia gitu kan yang merasakan dia itu memang dulunya sempat maju, tapi lama-kelamaan makin terpuruk, usahanya hampir-hampir bangkrut, sedangkan orang lain maju-maju. Ya akhirnya dia datanglah ke paranormal atau datanglah ke dukun. Ya, saya datang ke dukun A, langsung datang lagi ke dukun B karena belum punya hasil. Sampai syarat-syarat tertentu dia laksanakan, tapi terus-terusan tidak berhasil. Nah, akhirnya karena frustasi dia nekat gitu. Karena dia dalam pikirannya itu saya ingin membahagiakan orang tuanya, saya ingin membahagiakan keluarganya dan lain-lain lah. Ya saudara-saudaranya ingin membahagiakan. Akhirnya dia datanglah ke Pelabuhan Ratu. Dan memang ada yang nunjukin gitu, ada yang membawa dia itu.
Ya temennya ada yang membawa, akhirnya dia masuk, katanya itu ada seperti gua, ya yang disebutnya itu kan ya walau alam benar dan tidaknya apakah itu betul Nyi Roro Kidul dan tidak gitu. Ya kebetulan di situ memang ada ini, ada kuncennya. Dan setiap orang yang mau datang ke tempat pesugihan itu katanya harus nanda tangan atau mengirim alamat atau buka biodata gitu kan, ngisi sesuai KTP dan alamat rumah yang sekarang. Jadi didata, udah beres didata, dia pun masuk lagi ke dalam katanya itu. Nah, tidak beberapa lama kemudian dia datang lagi, dia ngasih tahu, kamu katanya kebagiannya insya Allah itu sekitar 3 minggu lagi. Dan sediakan persyaratan-persyaratannya itu, yaitu kalau pas malam Jumat kamu harus tidur di tempat yang kosong atau di kamar yang kosong, itu harus dikosongkan kamar itu. Nanti ada sesajen seperti apel jin, terus juga dewegan, kelapa muda itu, kelapa hijau katanya. Jadi disimpan di situ, terus juga bakar kemenyan, terus juga sesajen-sesajen yang lainnya seperti buah-buahan dan lain-lain lah. Terus kembang juga harus ada 7 rupa katanya di situ. Nah, itu persyaratan-persyaratannya. Nah, itu yang saya tahu. Dan di situ ada kembang, itu katanya 7 macam gitu kan, 7 rupa. Dan beliau pun akhirnya, ya si pasien saya tersebut akhirnya pulanglah. Beliau pulang ke Bandung. Nah, pas ketiga minggunya dia ingat bagian dia gitu kan. Akhirnya dia sudah mengosongkan sebuah kamar katanya, yang memang di kamar tersebut memang jarang ditiduri. Terus dia menyimpan udah semuanya lah, syarat-syaratnya udah semuanya disimpan di tempat itu. Dan si kuncen tersebut ngasih tahu katanya. Jadi itu sekitar jam 12 malam ke sana, dia pun harus tidur di situ, harus nunggu katanya. Nanti akan ada yang datang, yaitu Nyi Roro Kidul. Yaitu kata saya sekali lagi, walau alam apakah betul itu Nyi Roro Kidul atau tidaknya, ini pengakuan dia. Ya, saya tidak ditambah-tambah ya, mohon maaf. Atau tidak dikurang-kurang. Memang pengakuan dia seperti itu, Nyi Roro Kidul. Nah, ini mungkin karena anaknya, istrinya, terus juga kakaknya yang kebetulan dia tinggal di kakaknya itu, atau orang tuanya itu suka beribadah gitu, mungkin diselamatkan oleh Allah. Jadi dia itu sambil nunggu jam 12 itu, dia duduk di kursi di luar gitu kan, akhirnya ketiduran di kursi. Nah, waktu malam itu si kakaknya tersebut sholat tahajud. Jadi dia sholat malam gitu kan. Nah, ketika sholat malam, ya kemungkinan datang itu ternyata tidak ada orang, malah tidur di kursi, tapi di situ ada yang sholat. Ya akhirnya ya gagal. Nah, dia pun akhirnya terbangun tuh. Pagi-paginya terbangun, dia lihat gitu bukan, nggak ada apa-apa. Dia pun agak gusar, agak marah gitu kan, sampai akhirnya datang lagi ke kuncen tersebut. Nah, kata si kuncen tersebut, sebetulnya itu udah datang katanya, tapi karena kamu itu tidak melanggar persyaratan, ya itu gagal kamu itu, udah nggak bisa lagi katanya. Nah, pertama itu, makanya waktu pas ditarik sama saya, ternyata gitu kan, ngomongnya memang dia tuh tidak jadi katanya. Nah, tapi hati-hati nih. Nah, itu akibat dari kejadian tersebut, dia itu lama hilang ingatan.
Kalau nggak salah sampai 3 tahun dia hilang ingatan. Akhirnya ketemulah dengan seseorang dan beliau yang diobati gitu kan. Alhamdulillah udah balik lagi gitu, masalah itu sudah tidak hilang ingatannya. Tapi kalau masalah kerasukan itu dia sering kerasukan. Bahkan kalau kerasukan itu ya nuduhnya itu tetap aja yang menyantet itu tetangganya katanya. Terus ada yang ngomong mungkin datangnya ke ke dukun-dukun biasa kan, kalau menggunakan bangsa jin biasa adu domba. Kalau jin itu ya tetangga kamu yang dekat kamu itu syirik sama kamu. Nah itu makanya hati-hati ya. Kalau bisa mah jangan diinterogasi. Kalau bisa mendingan diruqyah aja. Banyak itu peruqyah. Bukan berarti harus ke saya, enggak. Silakan di tempat Anda kalau memang ada kejadian yang mirip atau persis seperti itu, mending ke peruqyah aja. Jadi itu untuk menghindari yaitu kemusyrikan. Nah, saudara-saudaraku, dia tidak kapok-kapok, tidak cukup di situ. Malahan dia itu datang lagi ke suatu tempat, yaitu yang tadi disebutkan sama saya, ke tempat jarah ya besar gitu kan. Tapi dia bukan dibawa jarah ke tempat makam wali tersebut, bukan. Malah dia katanya pas begitu nyampe ke Kuncen, memang dia itu untuk mencari kekayaan. Kalau dia akhirnya dia ke belakang tuh ada tempat, katanya di situ ada seperti pesawahan, ada juga bukit dan ada tempat mata air di situ. Ada pohon besar, ada mata air. Dan dia diharuskan tinggal di saung sampai minimalnya itu 3 hari. Jadi minimal 3 hari dan dikasih amalan-amalan gitu untuk menarik rezeki dan lain-lain. Nah, malam pertama akhirnya dia tinggal di situ ya. Akhirnya dia nurut gitu kan, tinggal di saung tersebut. Pertama dia terus saja zikir. Nah, malam pertama tidak ada kejadian kedua, dan tidak kejadian apa-apa ya. Malam pertama kejadian, malam kedua ada kejadian. Nah, dia itu meminta balung sapi. Jadi balung sapi itu balung itu mungkin ya mungkin saudara-saudara tahu lah. Jadi itu harus disop katanya, tapi tidak boleh dimakan sama dia itu. Akhirnya besoknya kasih tahu ke si Kuncen tersebut, dia kasih tahu si Kuncen tersebut dan dikasih uang itu. Nah, akhirnya si Kuncen tersebut dibawakanlah sore-sore itu balung sapi, satu tampan itu, satu baskom gitu kan. Nah, itu malamnya dia berzikir lagi sambil menghirup itu. Uapnya itu dihirup sama dia. Wah, katanya sampai pusing. Nah, kelihatan dari situ. Oh, ini seperti uang itu berterbangan. Wah, nyambang di saung itu berterbangan uang itu. Tapi ketika misalkan mau dipegang, mau diambil gitu, nggak kena, nggak ada gitu kan. Tapi kelihatannya uang tuh banyak gitu, nyamperin terus. Hari itu kan udah hari ketiga, hari keempatnya. Nah, dia itu tetap itu, wah, terus menyedot balung sapi itu uapnya. Padahal itu kan udah masam itu kan, wah, sampai puyeng katanya itu. Nah, tetap aja uang itu berterbangan, tapi nggak bisa diambil. Nah, keempat, kelima, keenam itu kejadiannya, bahkan itu diganggu katanya itu, yaitu diganggunya itu ada bau. Ya memang kan si uap itu mungkin udah asam, di luar pun terasa penciuman itu ya bau menyengat atau bau bangkai gitu kan, bau bangkai segala macam. Uang tetap berterbangan gitu kan, kelihatan oleh matanya itu. Malam ke-6-nya itu ya gangguannya itu sampai-sampai jadi seperti ada yang di luar-luar itu berdiri
berdiri orang-orang tinggi besar katanya itu, tinggi besar, terus juga apa melihat terus. Terus ada juga yang matanya itu mau keluar katanya merah, dan ada juga yang ya seperti mungkin kalau orang-orang nyebutnya kuntilanak atau kuntilanak merah gitu kan, wah darah itu mengalir, tapi dia terus aja gitu. Terus aja berdoa seperti itu, terus aja menyedot itu balung itu kan. Nah ini malam terakhir nih, karena katanya itu 3 hari atau sampai 7 hari. Nah pas ketika ke-7 harinya malam terakhir itu, mungkin itu mau pindah gitu kan, pas jam 12 pas itu, tahu-tahu anaknya seperti anaknya nangis. Jelas katanya itu, anaknya tuh nangis, kedengarannya itu di luar ini, apa di luar saung. Dia sadar gitu, kaget, bahkan dia mengucapkan astagfirullahaladzim, kok anak saya ada di sini, kok anak saya nangis. Mungkin kan anak tersebut kan suka ini, suka sholat, suka ngaji itu anak, kalau anaknya itu yang perempuan, ya kaget gitu. Nah ini anak yang bungsu katanya, pas begitu dilihat ke Songko, nggak ada. Akhirnya dia memutuskan pulang, itu kan, memutuskan dia pulang, akhirnya nyamperin ke rumah itu. Malam-malam itu, wah, meskipun berkecamuk, nah dia sambil berjalan itu menuju rumah Kuncen itu, dia pun merasa apa ya, takut juga katanya, karena ya di sepanjang perjalanan itu banyak penampakan dan banyak yang apa yang seperti menertawakan gitu kan. Nah tapi dia karena ingat sama anaknya, memang anaknya itu paling disayang sama dia. Akhirnya dia tetap aja, akhirnya nyampelah ke rumah si Kuncen tersebut dan diketuklah apa pintunya, ya dibangunkan. Nah, memang si Kuncen tersebut lagi tidur katanya. Nah udah gitu dia ketemu, ya gimana katanya hasilnya, ya diomongin bahwa anaknya itu nangis. Itu akhirnya dia apa keluar dari saung dan dia pergi ke sini katanya. Wah, si Kuncen tersebut sampai marah besar. Kamu itu sebentar lagi itu sebetulnya, kenapa kamu itu tergoda? Itu godaan katanya. Wah, kamu sebentar lagi akan menjadi jutawan, kamu sebetulnya akan menjadi kaya katanya itu. Sampai marah-marah itu dimarahin. Nah akhirnya dia besoknya setelah itu pulanglah ke rumah. Nah nyampe di rumah, aneh katanya itu, kalau tidur dia tuh suka gerak sendiri, wah seperti ngambil apa gitu kan, mengejar-ngejar apa gitu, bangun itu, sampai keluarganya juga ketakutan. Ya bingung, tahu-tahu bangun sendiri, bangun gitu kan, yang ngelidur mungkin ya, wah seperti nangkap apa gitu. Dan makin kesininya itu bukan tidur saja, lagi bangun aja gitu kan, dia itu kerasukannya melebihi daripada yang dulu-dulu. Akhirnya dipanggil lah si Kuncen tersebut untuk mengobati. Katanya ke si Kuncen itu, kamu harus bertanggung jawab, saya jadi gini itu ya ulah kamu. Kata si Kuncen itu salah, kenapa kamu itu minta bantuan kepada saya terus kamu itu gagal, ya ini resikonya katanya. Ya akhirnya dia obatin, sampai setiap kali berobat itu jutaan, ya keluar juta terus, sampai menghabiskan lagi apa, menjual mobilnya tuh, menjual mobilnya lagi gitu kan. Nah setelah itu saking apa ya kesalnya mungkin, wah jadi perasaan itu ini dikerjain nih sama si Kuncen. Kenapa saya tiap kali ke sini bukan ada perubahan, malahan makin parah katanya tuh. Nah itu saking kesalnya akhirnya ya si Kuncen tersebut dimarahin. Ya udah jangan balik lagi ke sini katanya. Kok nggak sembuh saya itu? Si Kuncen marah juga. Ya, itu ulah kamu, wah marah pokoknya itu kan. Ya, akhirnya si Kuncen pulang, cuman kata si Kuncen, lihat aja nanti ada kejadian sama kamu. Gak ngancam, tapi nggak dipedulikan gitu kan. Nah nggak dipedulikan. Nah, setelah pulang si Kuncen sehari, 2 hari, ketiga harinya drop lah dia. Ya dropnya itu lebih parah.
Lebih parahnya apa? Kalau ingat aja misalkan mau sholat, jadilah kerasukan. Bukan pernah yang malu itu, dia itu pingin sholat Jumat, udah nyampe, dia malah ngamuk, nggak sadar katanya. Sampai malu dia tuh. Jadi setiap mau ibadah atau dengar ngaji, udah jadi. Dan udah berobat kemana-mana itu. Itu tidak sembuh-sembuh. Dan tetap aja ngakunya itu pasti aja kena guna-guna, pasti aja kena santet. Itu saudara-saudara, itu padahal dia itu udah punya kendaraan, punya apa, tapi merasa kurang karena di kompleks tersebut atau di tempat tersebut pengusahanya sukses-sukses. Kalau orang lain itu misalkan kalau dia itu punyanya Avanza, orang lain kan punyanya di tempat itu di kompleks tersebut ada apa, mobilnya itu Mercy, apa Jaguar dan lain-lain lah. Jadi merasa kecil dia itu. Dan memang kalau misalkan kendaraan masih punya, katanya kalau untuk makan memang susah. Nah, itu sampai nekat itu seperti itulah. Jadi bukannya mendekati kepada Allah, ini apa malahan kena bisikan setan dia ke tempat-tempat pemujaan sampai seperti itu. Dan ke dukun-dukun itu udah puluhan dukun kan yang didatangi itu supaya dia itu pengen cepat betul-betul apa kaya, karena memang apa ya rumahnya yang tadinya punya 5 itu memang tinggal 1 gitu dia tuh. Dan dia pun ya gitulah, jadi merasa kurang mungkin karena orang itu kalau dikasih gunung emas 1 kata Nabi itu pasti dia meminta gunung emas yang lain. Itu saudara-saudara, itu meskipun gagal tetap ada kejadian. Pertama, ada kejadiannya itu ya dia diganggu makhluk-makhluk gaib, dan memang makhluk-makhluk gaib atau jin itu sering mengadu domba atau ya berdusta supaya tidak ketahuan. Tetangganya yang baik-baik itu yang sering apa sholat, yang sering ke masjid itu malah dituduhnya dia menyantet. Jadi kejadiannya sempat hilang ingatan kan waktu dia gagal pesugihan Nyi Roro Kidul. Tapi kan ada sebagian kalau orang orang yang ahli supranatural atau ahli-ahli kayak apa ya, kayak supranatural dan lain-lain lah, menyebutnya bahwa emang kalau Nyi Roro Kidul itu muslim, jin muslim. Tapi kan ya, tapi walau alam ya, ini kan ngomongnya ke Nyi Roro Kidul juga, dia itu melakukan pesugihan. Dan waktu pas ditarik itu mereka tidak mengaku karena gagal itu, tapi tetap aja kan ada gangguan. Akhirnya sampai sembuh gitu kan. Syariatnya ya melalui peruqyah malahan. Alhamdulillah. Nah yang ini yang terakhir ya alhamdulillah syariatnya itu melalui saya gitu kan. Akhirnya ketahuan, dan tadinya beliau tidak menyebut-nyebut bahwa dia itu melakukan pesugihan yang terakhir itu, yaitu tidak kesebut, lupa aja gitu kan. Ya ternyata diganggu juga sama si kuncennya tersebut gitu kan. Jadi dikendalikan jarak jauh. Nah saudara-saudara sekalian, hati-hatilah ya kalau pelaku pesugihan. Wah, dosanya itu bisa jadi tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu banyak yang korban atau ditumbalkan. Yaitu apakah ada dua, ada katanya ada yang memang harus mengabdi, menyembah, jadi menyembahnya bukan kepada Allah, menyembah sama dia, atau bisa jadi menumbalkan, ya menumbalkan apa saja, itu pelaku pesugihan. Ya maksud saya itu gawatnya pelaku pesugihan saja tidak jadi saja jadi masalah, apakah atau apalagi kalau jadi gitu maksudnya. Jadi ya dihancurkan karena mungkin kecewa gitu.
jong lah kalau kita mau mendapatkan mangsa gitu, ternyata jong gitu kan. Nggak jadi, akhirnya ya bermasalah gitu dengan bangsa jin. Nah gitu saudara-saudara, nanti saksikan ya, ini bahan pelajaran aja. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami hal seperti ini, jangan putus asa. Jangan putus asa. Coba meminta petunjuk kepada Allah. Kan bahasanya juga di Al-Quran, ya ayyuhaladina amanusta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang beriman. Ya kalau beriman ya, ini bagi orang yang beriman ini. Tapi kalau yang gitu mungkin hilang ya imannya mungkin ya, kalau misalkan datang ke tempat pesugihan ya. Wasta'inu, minta tolonglah kepada aku bisabri wassalah gitu, dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita dapat musibah atau ujian itu, ya sabar dengan sholat. Kalau misalkan ya musibah juga, kita misalkan kekurangan masalah rezeki atau ya mendekati kepada Allah, yaitu dengan sabar dan sholat. Nanti juga insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Nah, karena kenapa harus dikembalikan? Kan ada di dalam surat Al-Baqarah juga bahasanya itu. Kalau mendapatkan musibah katanya itu kan, kalau dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya aku ini kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi harus dikembalikan. Kalau ada masalah, kita diciptakan oleh Allah, ya kembali kita kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, sujud kepada Allah, bukannya datang ke tempat-tempat tertentu mengadu. Kalau misalkan kepada orang itu mengadu, itu ada bosannya. Sehari sekali, 2 kali itu dianggap seperti teman. Tapi kalau udah ketiga kalinya kadang-kadang keterlaluan gitu kan. Kok ini keterlaluan, orang tuh dikasih misalkan sekarang 1 malah minta lagi, ketagihan terus-terusan gitu kan. Itu ke orang. Tapi kalau itu tidak seperti itu. Ada bahasanya, uduni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan, di dalam Al-Quran itu. Bahkan di ayat selanjutnya menyebutkan, jadi menyebutkannya kalau misalkan nih kita dikembalikan kepada Allah, kita itu akan mendapatkan rahmat, pengampunan gitu kan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Jadi sama Allah itu akan dikasih petunjuk jalan keluarnya. Ini mah sedikit-sedikit, wah, frustasi. Ya kayak ini gitu kan. Ini contoh. Frustasi lihat orang kaya gitu di dekat-dekat rumahnya, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Datanglah ke dukun-dukun, datanglah ke tempat pesugihan. Ya seperti itu. Jadi hati-hati saudara-saudara, karena ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa musyrik. Jadi saudara-saudara, ya intinya sekali lagi ya, nanti saksikan video, ada cuplikannya, meskipun memang tidak sempurna, tidak sampai selesai dari A sampai Z gitu kan, tapi ini pembuktian gitu. Jadi cerita saya, omongan saya itu ini berdasarkan kisah nyata, jadi bukan fiktif atau karangan. Nah jangan lupa ya saudara-saudara sekalian, like, komen, subscribe, dan tolong bagikan ya. Tolong bagikan ya. Semoga amal ibadah saudara-saudara sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membagikannya, atau misalkan dengan like, komen, subscribe. Jadi saya itu bukan semata-mata untuk mencari uang saja gitu kan dari YouTube, tapi semata-mata ya memang untuk untuk mencapai di mana ya, susah sekarang kalau mau bikin proposal itu ya. Kalau itu kan bisa membangun pesantren, pondok, juga padepokan, dan juga lebih banyak lagi orang yang ditolong. Ya gitu ya saudara, nanti saksikan ya. Saya tutup aja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu dia. Sana jalur pik, keluar jalur kita membelok kanan. Tarik mau kan? Aduh, bukan lagi ya. Bang apa yang ngecicing atau konsentrasi? Nyawa ada sup deui, kakak sup deui. Cokot ah, mau ke? Tarik mau kan? Beku ke. Beku. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Aing anjing. Sama nih. Hah? Siapa kamu? Cicing siap. Anjing. Cicing siap. Cicing. Bismillah. Mau bangkai anjing. Cing siap. Siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Ganggu kain anjing. Ah shit, yang disiksa mana? Aing yang ngancurkan budak ieu anjing. Lulus. Palamal ko kalabu sama jepun di paling nawa saya. Innal halanya. Malam sini. Aku bikin. Budak ieu hancur anjing. Tapi kuat ya budak ieu anjing teh. Modal tiba heula si anjing. Kurang itu? Hah? Aing terasa. Ada berapa itu di tubuhnya? Anjing kudu nyaho. Hah? Ada berapa? Jawab. Oh, Jawab. anjing. Jawab. Ya apa sih? Yang mengontrolnya sobat tarik sama kamu.
kayaknya dasar batinnya ada yang mengendalikan. Wallahu a'lam. Mungkin yang mengendalikan sang dukun. Ini dicoba ditarik. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketarik, karena kalau dia nggak narik, nggak ditarik, nanti jasad batinnya atau sukmanya insya Allah saya tarik juga secara paksa. Nah, dibalikin sama kamu, mau dibalikin? Ya Allah, nyuka dibersihkan, nyuka dibawa ke sana. Sempurna sekali. Buka ya, buka. Buka ya, buka. Ugh.